Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 23 November 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan menggelar kegiatan sosialisasi tata cara mendapatkan dana bantuan operasional penyelenggaraan melalui Dapodik tahap 2 tingkat PAUD tahun 2021. Layanan pendidikan anak usia dini merupakan layanan dasar yang harus dipersiapkan oleh pemerintah karena merupakan hak semua anak untuk memperoleh pendidikan yang layak melalui sosialisasi BOP PAUD, akreditasi dan perizinan PAUD agar semua satuan pendidikan di Seruyan memiliki pemahaman tentang BOP PAUD, akreditasi, dan perizinan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Kastam mengatakan, PAUD juga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan sebuah bangsa, termasuk salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang keempat, yakni memastikan pendidikan bermutu yang inklusif dan berkesetaraan, serta menyediakan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tentunya pemerintah saat ini telah berupaya mengembangkan berbagai program dan strategi untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu PAUD. Menurutnya, untuk memastikan terlaksananya akses pendidikan anak usia dini yang merata, maka perlu diberikan perhatian khusus terutama untuk mendorong partisipasi pemerintah desa dalam memenuhi program Satu Desa Satu PAUD. PAUD ini kita perlu kembangkan, artinya memberi kesadaran kepada masyarakat untuk membawa anak-anak itu belajar secara dini PAUD ya. Jadi itu sesuai program dari Dinas Pendidikan secara nasional kita harus memenuhi Satu Desa Satu PAUD. Nah, jadi PAUD itu harus satu desa ada dalam pengelolaan. Jadi masih dalam artinya desa itu bisa menyiapkan kadernya itu mulai sedini mungkin. Kastam menambahkan, keberadaan PAUD perlu dikembangkan dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan usia dini. Hal tersebut sesuai dengan program dari Dinas Pendidikan secara nasional, yaitu setiap desa minimal memiliki satu sekolah PAUD dan berupaya menyiapkan kadernya sedini mungkin. Tim Liputan Seruyan TV. Pada pelaksanaan operasi Antik Telabang tahun 2021 yang dilaksanakan Polres Seruyan berhasil mengamankan 4 pengedar sabu, di mana operasi tersebut berhasil mengamankan sabu sebanyak 43,75 gram. 4 orang tersangka yang diamankan dengan jumlah berat sabu yang berbeda-beda, di mana dari para tersangka yang diamankan berhasil disita sabu seberat 43,75 gram. Adapun pelaku tersebut diamankan di beberapa lokasi yang berbeda di Kabupaten Seruyan. Kapolres Seruyan AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu operasi Antik dilaksanakan, pihaknya berhasil mengamankan pengedar sabu dari Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Hanau, di mana keberadaan para tersangka berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar yang curiga dengan aktivitas tersangka. Menurutnya, adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka pertama yaitu 4 buah plastik klip sabu, tersangka kedua 1 bungkus klip plastik sabu, tersangka ketiga dengan barang bukti 64 bungkus klip plastik sabu, dan tersangka keempat sebanyak 16 bungkus klip plastik sabu. Dengan total barang bukti dari 4 tersangka sebanyak 85 bungkus klip plastik sabu. Hasil penyelidikan kami dan hasil pendalaman kami, 4 orang ini termasuk dikategorikan pengedar. Dan ini juga menjadi evaluasi buat kami untuk terus meningkatkan secara kuantitas banyaknya perkara yang kami tangani dan kualitasnya juga. Kualitas dalam arti apa? Kalau misalnya kita beberapa kali mendapatkan hasilnya kecil, ya kita coba tingkatkan terus, kita kembangkan.
Yang kecil tidak berhenti di kecil, kita tingkatkan menjadi besar nantinya. Diharapkan, ke depan pihaknya dapat terus mengungkapkan kasus-kasus narkoba yang ada di Kabupaten Seruyan dan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan 24 rancangan peraturan daerah yang akan ditindaklanjuti di tahun 2022 mendatang. Peranan peraturan daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, penyusunannya perlu diprogramkan dalam sebuah instrumen yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, 24 rancangan peraturan daerah yang masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2022 mendatang terdiri dari 8 buah raperda inisiatif DPRD dan 16 raperda dari pemerintah daerah. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Bapemperda, DPRD dengan tim Prolegda pemerintah daerah disepakati sebanyak ada 24 raperda, di mana ada beberapa raperda yang dianggap skala prioritas dan diwacanakan dapat selesai di awal tahun 2022 mendatang. Di antaranya tentang tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan, pedoman perizinan perkebunan berkelanjutan, dan penyelenggaraan ibadah haji. Ar-Rahman menambahkan, mengingat akan pentingnya 24 raperda yang telah disepakati secara bersama, dan semoga di tahun 2022 mendatang semuanya dapat dengan disepakati menjadi peraturan daerah, agar fungsinya juga dapat dengan cepat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan laporan hasil pembahasan APBD tahun anggaran 2022. Diharapkan program yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut kesepakatan DPRD Seruyan dan tim pemerintah daerah mengenai penetapan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022. Dan melakukan sinkronasi penyesuaian program kegiatan berdasarkan plafon anggaran dan skala prioritas pada masing-masing SOPD. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, sesuai dengan kesepakatan anggaran pada masing-masing SOPD tidak mengalami penambahan dan pengurangan, namun hanya dilakukan pergeseran antara subbagian pada beberapa SOPD, di mana hal tersebut dilakukan memang dianggap skala prioritas dan harus dilakukan pergeseran sesuai dengan kesepakatan. Ar-Rahman menambahkan, kenaikan gaji tenaga kontrak sebesar 100.000 per bulan dapat direalisasikan pada APBD tahun 2022. Dikarenakan dana untuk kenaikan gaji tenaga kontrak sudah dianggarkan pada setiap SOPD, sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat pembahasan Komisi dan Mitra Kerja dan Kesepakatan dalam KUA PPAS tahun 2022. Selain itu, hal-hal yang menjadi catatan dalam rapat pembahasan agar ditindaklanjuti sesuai dengan peruntukannya, sehingga raperda APBD tahun anggaran 2022 dapat lebih maksimal realisasinya. Tim Liputan Seruyan TV. Pada kesepakatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, DPRD menyarankan agar kesepakatan yang telah disetujui bersama dapat dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2022 telah mendapatkan persetujuan bersama. Namun legislator tetap mengingatkan agar jalannya APBD tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan bersama, dikarenakan jalannya keuangan akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, catatan yang telah dibahas dapat menjadi perhatian dan acuan bersama dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang akan dijalankan nantinya untuk anggaran yang ada pada masing-masing SOPD agar tidak lagi ditambah, termasuk dalam penambahan gaji honor 100.000 per bulan agar bisa dilaksanakan.
Menurutnya, hal tersebut telah menjadi kesepakatan pada setiap mitra komisi dan KUA PPAS. Terlebih penambahan gaji tersebut untuk membantu perekonomian para tenaga honorer di daerah ini agar dapat lebih sejahtera dan semangat dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Honor yang 100.000 per bulan itu, kami harap itu bisa dilaksanakan karena sudah menjadi kesepakatan di mitra komisi-komisi juga di KUA dan PPAS kemarin. Yang kedua, agar pemerintah daerah juga melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam pergeseran, tidak melebihi, tidak juga mengurangi, sehingga kita harus komitmen, belajarlah menghargai satu sama lain, khususnya tim tiap di pemerintah daerah dengan bangga DPRD. Selain itu, pergeseran anggaran pada masing-masing SOPD dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan. Jangan mengurangi atau menambah anggaran yang telah ditetapkan bersama. Tentunya harus berkomitmen dan saling menghargai kesepakatan yang telah ditetapkan. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti membacakan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2022. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2022 merupakan proses kegiatan tahunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk membangun sarana dan prasarana fisik maupun peningkatan. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, awal kebijakan yang direncanakan dalam penganggaran pada anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2022 merupakan kebijakan dasar. Salah satunya menggunakan skala prioritas dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 yang didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan anggaran tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Menurutnya, perencanaan dan penganggaran yang sudah semakin baik tentu harus diikuti dengan implementasi yang efektif serta koordinasi yang sangat baik antara eksekutif, legislatif, instansi vertikal dan seluruh satuan perangkat daerah dalam rangka melaksanakan anggaran APBD tahun 2022. Wahbub menambahkan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kerja yang baik dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran antara komisi-komisi dengan mitra kerja dikarenakan telah memberikan saran, masukan, serta pendapat ke depannya agar Raperda APBD tahun 2022 dapat menjadi peraturan daerah yang selaras dengan program pemerintah sesuai perkembangan kehidupan masyarakat dan bersama mewujudkan Seruyan sehat. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan memberikan motivasi kepada para peserta tes seleksi kompetensi bidang. Diharapkan setiap peserta dapat bersaing dengan sportif dan mampu memberikan yang terbaik. Pada pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Seruyan, diikuti sebanyak 207 peserta dan dilaksanakan selama 2 hari dengan total 6 sesi, di mana untuk hari pertama dilaksanakan sebanyak 2 sesi, dan hari kedua sebanyak 4 sesi. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, pelaksanaan SKB merupakan tindak lanjut dari hasil SKD yang telah dilaksanakan sebelumnya. Namun pelaksanaan tes SKB tersebut tetap mengikuti protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku, serta selama tes berlangsung tidak ada kendala atau hambatan yang dialami. Sekda menambahkan, untuk jumlah formasi yang diperebutkan sebanyak 111 formasi. Dalam artian dari jumlah peserta yang mengikuti tes memiliki peluang 50% untuk bisa lulus, tentunya pemerintah daerah ingin mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membangun negara khususnya Kabupaten Seruyan, agar dapat menjadi kabupaten yang lebih unggul dan lebih baik. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala sedikit pun. Ya, ini yang perlu kita catat. Dan harapan kita dari SKB ini, kita benar-benar nanti mendapatkan CPNS untuk Kabupaten Seruyan yang berkualitas sesuai dengan disiplin ilmunya dan bisa kita tempatkan sesuai dengan formasi yang sudah disiapkan. Jadi harapan kami ke depannya, karena kita mendapatkan CPNS ini, tentunya kinerja pemerintah daerah bisa menjadi lebih cepat lagi,
sehingga pembangunan kita di Kabupaten Seruyan pada khususnya bisa berjalan dengan lebih baik, ya. Tentunya sesuai dengan visi misi Pak Bupati yang menginginkan seluruh pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan cepat, tepat, prosedur. Berdasarkan hasil registrasi tadi, dari jumlah 40 orang di sisi ini yang hadir 39 orang, 1 orang tidak hadir, atas nama Niki Novianti, jabatannya analis perencanaan wilayah perumahan Kintan. Mengenai konfirmasinya tidak ada ya, tidak ada konfirmasi, maka yang bersangkutan otomatis gugur karena tidak mengikuti tes SKB. Sejauh ini pelaksanaan sesi pertama berjalan lancar, Mas? Alhamdulillah untuk sesi pertama berjalan lancar, kecuali sedikit disambut dengan mendung hujan ya, hujan. Tapi secara teknis alhamdulillah lancar, baik itu internet dan juga listrik, alhamdulillah semua berjalan lancar. Sementara itu, Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Seruyan, Ridwan Syah mengatakan, dalam pelaksanaan tes SKB di hari pertama sesi 1 ada peserta yang tidak hadir dan tidak ada konfirmasi yang diberikan, sehingga yang bersangkutan bisa dipastikan gugur secara otomatis. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.